pemanfaatan atau restorasi aki kering bekas. Nah, sebelumnya postingan saya adalah cara menservis aki kering supaya bisa dipakai lagi dengan mengisi ulang ya, air acu biasa 4 mili dan aki sur 2 mili. Sebelum, kalau Anda yang baru pertama kali ini, silahkan lihat dulu postingan saya sebelumnya, cara servis aki kering. Nah, kali ini bahasanya adalah case-nya. Setelah beberapa aki saya gunakan, akhirnya ketika saya isi ulang kembali, ketika dia sudah habis, itu pengisian tidak maksimal. Saya charger berapa jam pun tetap hasilnya di voltase 9,6, paling maksimal 10 volt. Dia tidak bisa penuh. Nah, untuk itu saya kembali merestorasi lagi ya, ketimbang harus melihat banyak postingan memotong dan membelah-belah aki sir untuk memperbaiki sel. Nah, ini saya hanya menggunakan metode mencuci, karena memotong-motong aki sel itu juga repot ya, nanti menyambungnya juga susah. Intinya sebenarnya sel itu adalah menghitam dia selnya mulai menghitam, sehingga menutupi pengecasan itu tidak maksimal, dan dia penampungan untuk muatan listriknya tidak maksimal. Karena itu saya menggunakan metode dengan mencuci aki yang sebelumnya saya sudah pakai isi dan saya charger tidak maksimal. Akhirnya saya buang isinya, saya kuras sampai saya aduk-aduk, sentak-sentak begini. Nah, kemudian itu saya ambil, saya rebus tadi ya, saya rebus ke air panas, saya penuhin sampai tenggelam, saya rebus sampai mendidih, dan saya biarkan setelah mendidih pun sampai 30 menit. Kemudian air itu akan menghitam, kemudian saya angkat, saya buang, saya kuras lagi isi akinya, saya buang airnya, saya masak lagi, itu sampai 3 kali. Sampai 3 airnya, ketiga itu airnya jernih, sudah artinya bahwa kotoran itu sudah hilang. Karena pengaruh panas dan didih ya, buih air itu kan akhirnya menguras semua kotoran-kotoran di dalam dan terbuang keluar, itu terangkat ke air. Saya buang, akhirnya saya 3 kali rebus. Setelah saya angkat, itu saya kuras lagi airnya. Kemudian seharusnya melalui proses pengeringan dengan cara jemur ya, menjemur kena matahari atau menggunakan air pressure seperti di bengkel-bengkel itu ya, untuk membuang sisa-sisa air yang menempel di tisu ya, tisu isolator itu biar rata-rata tisu sebenarnya, itu seperti tisu, bukan gabus murni ya, seperti tisu itu. Kemudian lebih cepat lagi saya menggunakan hair dryer. Pinjam dulu punya istri, nggak apa-apa ya. Saya gunakan hair dryer ini, saya kurang lebih 1 jam ya. Tiap lubang itu ada 6 lubang ya. Ketepatan lubang dekat 2 saya dekatin, saya pepetin langsung supaya dia panas, pakai yang tertinggi ini ya panasnya. Pindah lubang kedua, lubang 3 ke 4 terus sampai 1 jam. Dan setelah kering, baru aki-aki ini saya isi aki sur ya, aki sur sampai penuh. Kemudian saya kocok. Tujuannya adalah untuk supaya aki sur itu bercampur dengan sisa-sisa air yang dalam isolator kertas di dalam ya, tisu itu, supaya masuk terserap ke aki sur. Itu saya buang, saya kuras lagi, kocok-kocok. Setelah itu saya isi aki sur sampai penuh. Setelah penuh baru saya charger. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Nanti Anda lihat sendiri seperti apa tadi ya saya mencucinya. Terpaksa video saya potong-potong karena tidak ada kameramen ini. Oke guys, gitu aja. Tapi sebelumnya untuk mendukung channel ini, mohon subscribe, like, dan share ke teman-teman lain biar berguna. Jadi prosesnya untuk pembersihan aki yang sudah lama dipakai bolak-balik, yang seperti saya posting sebelumnya, ternyata kalau dia tidak maksimal, terkadang tegangannya 12 volt, tetapi ketika dipakai kickstarter sudah ngangkat, itu artinya memang bahwa di dalam itu sel sudah kotor sekali. Nah, ini perlu dilakukan pembersihan ya, seperti ini. Ini ada air, isi sampai segini penuh, isi penuh. Kemudian kita nyalakan api di kompor. Nah, prosesnya adalah Anda masukkan ini, direndam. Ini maaf belum penuh. Usahakan air itu penuh, melewati ini sampai ketutup, sehingga nanti
air ini akan masuk ke lubang-lubang ini, mendidih, dia sampai mendidih. Itu akan menguras semua kotoran di dalam dan akan kebuang. Nanti ini akan hitam-hitam di sini. Ini bekas-bekas, ada bekas-bekas hitam di situ. Jadi sampai mendidih biarkan saja, sampai mendidih itu, sampai setelah mendidih sampai sekitar 20 menit supaya membuang kotoran di dalam. Nanti ini air ini akan sedikit menghitam ya. Kalau kotor banget itu pasti hitam. Kalau masih agak bersih dia agak-agak abu-abu. Nanti akan keluar kotoran-kotoran dari sini. Ya, setelah itu tinggal angkat, matikan apinya, diangkat seperti ini. Setelah diangkat, kemudian Anda buang kuras sedikit. Ini juga dibuang, dibalik, dikuras seperti ini, dibalik. Ini maaf nih, saya tidak bisa karena sudah isi akisur, mau saya cas. Anda buang, kemudian ini dikurangin ya, kira-kira level airnya segini supaya dia tidak terbakar karena panas di panci. Anda masukkan lagi seperti ini, kita buang ya. Penting ada air ya supaya dia tidak terbakar plastiknya. Nah, Anda masukkan lagi seperti ini. Tujuannya itu apa? Setelah Anda kuras ini, Anda buang, kocok dibuang begini, tapi dia tidak semua keluar karena ada jenis isolator yang agak seperti kertas tisu ya, kertas tisu basah yang biasa dipakai di pesawat buat ngelap keringat seperti itu. Nah, kemudian tujuannya Anda panaskan lagi air mendidih supaya apa? Ini tidak boleh penuh, hanya segini. Panas di sini nanti akan membuat panas di sini menguap sehingga air yang di dalam itu akan menguap, terbuang. Sama seperti ketika misalnya kita masak nasi, kita panasin terus, masih keadaan lembab, kemudian tidak dimati-matikan, air kebuang sehingga dia jadi angus dan gosong. Itu akan membuat dia kering. Itu akan membantu Anda untuk lebih mempercepat pengeluaran sisa air di sini karena tidak boleh ada air nanti pada saat pengecasan. Nah, seperti itu. Setelah itu sampai mendidih biarkan saja sampai 20-30 menit dalam keadaan leper air sangat kecil seperti ini ya, tidak penuh, minimal tingginya setengah bodi aki itu. Kemudian Anda matikan, diangkat seperti ini, kan sudah tidak ada air di dalam ya, sama sekali sudah tidak ada air. Kemudian dibawa Anda bawa keluar ini, kemudian Anda isi pakai akisur, gunakan jarum suntik ya. Seperti ini Anda isi penuh sampai 10 mili penuh ini, kemudian semprotin ke dalam lubang-lubang satu persatu. Dia belum penuh, kemudian Anda dikocok kuncang-kuncang ini, kemudian dibalik, dikocok-kocok, dituang begini supaya air akisurnya habis. Tujuannya adalah untuk membilas sisa-sisa air yang ada di dalam isolator, kertas isolator di dalam itu, supaya tercampur sama isur, dia bersih dari air sama sekali, dibuang. Setelah yakin tidak ada, baru Anda isi kembali, ambil 10 mili kurang penuh. Kok tidak salah tadi sekitar 15 mili ya, habis satu jarum ini, tiap lubang itu 15 mili sampai penuh, sampai mengenang di sini. Barulah itu, setelah itu Anda bawa untuk di charger seperti ini. Nah, charger seperti ini. Nah, baru Anda bawa charger. Biarkan saja sampai 30 menit sampai dia mendidih seperti ini. Nanti kalau di tempat saya ini adalah voltase terendah adalah 19 volt. Ketika dia mulai mengisi di sini, tegangannya akan turun. Tadi terakhir itu 15, turun 14, terus 13,2, turun. Kalau di sini level nanti sampai di 13 volt, berarti sini sudah penuh, udah di angka 12, sekian. Ketika air mendidih,
air surnya mendidih. Setelah ini selesai, baru nanti kita cabut, kita ukur pakai apometer di atas 12,3 volt atau 12,4 volt. Kalau bisa di atas 12,4 volt, baru airnya dibuang lagi. Buang tiris-tiris, kocok-kocok, diguncang-guncang seperti itu. Setelah itu baru Anda isi nanti dengan pakai air acu biasa. Anda cas lagi atau dengan pembanding air aki sur 4, air acu biasa 4 dan 2 mili air aki sir. Terus dikocok-kocok, jangan penuh ya, hanya untuk membasah tisu dalam, kemudian bisa dipakai langsung tanpa di charger. Tapi kalau dengan acu biasa, Anda perlu mencharger dulu. Jadi kan terus sekarang turun, naik turun. Ini sedang proses. Itu demikian saudara. Kalau aki yang sudah lama berkali-kali dan sudah bertahun, mungkin banyak kotoran, cara membersihkan gitu tidak perlu pakai botrek segala macam. Itu saya nggak benar, tuh saya tanya orang-orang kimia teman-teman, itu tidak benar botrek bisa membersihkan baterai. Yang bisa dengan air panas, dan kalau bisa direbus di dalam air panas sampai tenggelam untuk membuang kotoran sampai 3 kali. Dengan proses seperti itu, aki ini akan siap dipakai kembali. Karena intinya aki itu tidak bisa menyimpan lama karena kotor di dalam, terjadi oksidasi di dalam, kotor menghitam. Ini tidak bisa maksimal diisi, bagaimanapun tetap tidak maksimal. Sekarang ini sudah bersih total, kita isi kembali cas, jadi ini akan seperti baru di dalam. Kertas-kertas penyekat isolator di dalam sel-sel ini pun itu akan bersih. Biasanya kalau sudah pakai lama, kalau kita belah ini pasti menghitam, tapi setelah kita bersihkan ini dia bersih. Kemudian setelah kita bersihkan itu, nanti kita head dryer aja, dijemur. Setelah kita rebus tadi 3 kali udah bersih, terus dijemur matahari. Kalau tidak ada matahari, gunakan hair dryer. Nah, saya menggunakan ini, tiap-tiap lubang saya hair dryer seperti ini. Tiap lubang 15 menit satu lubang ya, berganti-gantian sampai pastikan dia kering. Karena kertasnya itu akan di dalam akan kering kena panas hair dryer. Baru nanti kita isi air aki sur. Air usuk tadi untuk nyuci pertama penuh, terus digoncang untuk membuang sisa air. Kita goncang, kita buang, kemudian kita isi air aki sur lagi sampai penuh seperti ini untuk tujuan pengecasan. Ini ya saudara, semoga nanti ini bisa bermanfaat. Nanti setelahnya akan saya testing lagi di apometer, voltase sudah normal belum. Karena selama ini sudah saya coba lagi cas berapa kali, paling tinggi dia hanya 10 volt. Saya sudah coba tanpa mencuci gitu, dengan air acu biasa. Tegangan tercapai itu udah dicas sampai 30 menit pun, sampai 1 jam pun itu tetap hanya 10 volt. Karena selnya di dalam udah kotor. Setelah saya bersihkan, tadi saya udah coba, kita lihat 12,2 volt ya. Harapan saya bisa mencapai 12,4 volt lebih. Kalau sudah minimal 12,3 volt berarti ini sudah sempurna. Ini proses elektrolisasi ya, dengan menggunakan aki sur sampai penuh levelnya. Setelah tadi saya cuci bersih, saya rendam air rebus sama air panas penuh, kemudian saya kuras, terus saya masukkan aki sur penuh, terus saya kocok untuk membuang sisa air. Saya buang, kemudian saya isi penuh lagi aki sur, terus saya charger. Saya menggunakan charger ini standar, paling kecil ini 19,0 volt. Nanti kita lihat pada saat saya charger, nanti caranya agak susah, tegangannya akan semakin menurun. Itu artinya dia mengisi, ini perhatikan, nah, dia turun 13,9, 14, naik dulu, nanti dia makin turun. Semakin dia turun artinya proses elektrolisasi di sini berjalan dan pengisian berarti sempurna. Lihat semakin menurun. Perhatikan di sini dia berbuih karena panas. Ini saya perlukan untuk ngecas dulu, ngecas lempengan di dalam yang setelah saya cuci bersih. Nanti setelah itu cairan ini akan saya buang kembali, saya kuras kembali, kemudian saya isi dengan aki air acu biasa ya.
kemudian nanti saya cas bila perlu. Tapi kalau nanti misalnya memang setelah saya buang kuras ini saya masukkan aki biasa, voltasenya stabil di 12,3 atau 12 ke atas, berarti saya tidak perlu ngecas lagi. Nih. Kita akan ukur tegangannya. Tadi pada saat saya isi sebelum saya charger, itu tadi tegangannya hanya 4 volt lebih ya. Ini sekarang kita ukur. Perhatikan. Berapa tegangan yang muncul. 12,24 naik 12,23 sekitar itu. Ini belum, saya memerlukan di angka 12,4 volt ke atas apabila perlu sampai 13 volt. Berarti ini belum maksimal. Saya akan charger lagi. Ya, jadi 19 dia standarnya 19 volt, sekarang turun 13,9. Nanti sampai dia turun di sini di angka 12 lebih, berarti di sini nanti stabil, atau di angka 13 volt, berarti nanti sini sudah ngisi. Dia turun naik untuk sementara karena masih dalam proses ya elektrolisasi. Kira-kira nanti setengah jam lagi mungkin sudah bisa. Ini perhatikan, air aki surutnya mulai berbuih, terjadi proses di sini, sehingga tidak perlu lagi nanti ngecas ya. Habis ini nanti ini semua dibuang setelah saya ukur tegangannya sudah normal di angka 12, minimal 12,4 volt. Nanti semua saya kuras, saya buang lagi, baru nanti saya isi dengan air acu biasa 100% atau percampuran 4:2 air acu biasa 4 yang aci sur 2. Ini sebelumnya aki bermasalah karena sudah tua, sudah pemakaian hampir 8 tahun sejak saya beli. Jadi kotor, waktu saya cuci itu saya masuk kasih air, terus buang, terus saya rebus sama air panas dengan penuh sampai ini tenggelam semua, berbuih, keluar kotoran hitam. Saya buang lagi, setelah itu sampai mendidih, sampai lama saya buang, kuras lagi, masak lagi sampai 3 kali sehingga bersih. Karena sekatnya juga mungkin kotor dan dia bersih, keluar banyak kotoran-kotoran hitam, bahkan juga ada kayak bintik-bintik gitu ya, kayak pecahan-pecahan karbon gitu ya, keluar. Nah, setelah bersih sampai 3 kali baru saya tuang sama aki sur, saya kocok, buang, baru saya masukkan lagi sur penuh, penuh begini baru saya cas. Dan di sini turun naik 14,1, nanti dia akan kalau pengisian normal dia akan turun lagi. Kalau nanti di sini udah sampai angka 13, karena ini kan charger saya ini sebenarnya bukan charger aki, ini untuk apa? Uji lampu LED TV ya. Saya menggunakan step down booster yang melalui toko elektronik, dan saya bisa angkat ini sampai ke 45 volt. Ini 19 sampai 45 sampai 63 volt ini. Jadi saya menggunakan, tidak apa-apa, hanya untuk proses dielektrisasi tidak masalah. Selama airnya penuh tidak akan rusak aki, dia hanya akan mendidih. Di sini akan mendidih panas karena terjadinya proses, tidak masalah. Karena ini otomatis ya. Dari 19 ketika saya cas dia turun ke 14, dia menangkap pembawaan di sini, dikurang di sini. Ini lepas. Nanti ketika di sini sudah mulai di angka 13 volt, berarti sini nanti sudah di angka 12,4 volt atau lebih gitu ya. Baru itu sempurna, baru nanti saya buang semuanya, saya kuras.
saya kuras, kemudian nanti saya keringkan pakai hair dryer. Kalau di Sembur ya syukur bisa, tapi karena ini tidak ada matahari, sudah sore, saya hair dryer mungkin selama setengah jam, baru kemudian saya isi kembali dengan air aki biasa, terus saya cas lagi nanti, terus kemudian siap pakai. Demikian dulu, saya skip, nanti saya videokan kembali ketika ini sudah jadi. Saya ukur dengan apometer nanti. Ini saudara sudah selesai saya charger, dan perhatikan ini air sudah kosong. Saya kuras semua aki sur tadi bekas chargeran. Sekarang kita akan lihat pengukuran tegangannya setelah saya kosongkan. Ini dalam keadaan kosong ya, tuh 12,28, artinya sudah normal. Aki ini pada saat baru seingat saya itu juga 12,2 volt atau hampir 12,3 volt. Ini 12, ini dalam keadaan kosong saudara, artinya bahwa lempengan itu sudah terelektrolisasi dengan proses aki sur tadi ya, aki sur asam sulfat itu di charger. Sebaiknya Anda gunakan tegangan di atas 19 volt ya, sampai 25-30 volt gak apa-apa, mempercepat proses elektrolisasinya. Ini sekarang yang kedua, ini saya gunakan tegangan 26 volt. Dari 26 volt plus ini naik di 26, biasanya nanti akan naik 27, 28, 29, kemudian dia akan turun sampai di bawah 26. Kalau tegangan semakin turun berarti pengisian berhasil. Ini yang kedua, ini dalam keadaan kosong 12,28, ini sudah normal saudara. Nah, tinggal saya akan isi dengan air acu biasa atau dengan nanti pencampuran aki sur sama acu biasa. Saya akan campur nanti ya, mungkin karena ini mungkin di dalam kertas ini isolatornya, tisu ini masih ada sisa-sisa air aki sur ya. Mungkin saya akan gunakan nanti perbandingannya mungkin 4:1 mungkin, atau 3:1, 3 air acu biasa dan 1 mili air aki sur. Lalu saya aduk, saya kocok, saya bolak-balik supaya semua dari posisi ini sampai atas itu lempengan itu dan tisu penyekatnya itu basah, sehingga nanti maksimal dia. Kemudian saya akan tutup. Demikian saudara. Jadi saudara tidak perlu lagi aki bekas, jangan dibuang. Anda yang sudah isi ulang, yang sudah tahu video saya sudah mempraktekkan sebelumnya, video part pertama saya, ini kan saya nambahkan part kedua. Anda kalau diisi lagi di cas juga tidak maksimal, berarti Anda perlu menservis seperti yang saya lakukan dalam tutorial ini. Baik guys, sampai di sini dulu. Mohon dukung untuk subscribe, like, dan share juga untuk kelanjutan dari video-video saya lainnya, untuk kemajuan bersama dan berbagi pengetahuan, pengalaman. Sampai jumpa.